Hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan endasmu etik. Wah, ini biasanya pasukan berani mati takut lapar. Wong Gus Dur sebagai presiden aja bokek, apalagi kami anak-anaknya. Meskipun kami anak-anaknya sering dibilang, wah jualan bapaknya. Saya juga nggak bakal stand up. Saya jadi nggak ada roastingan. Hari ini saya nggak akan ngomong yang bercanda-bercanda. Hari ini saya hanya akan ngomong yang benar. Benar-benar nyelekit. Masyarakat kita berada dalam suasana seolah-olah hukum sudah tegak. Seolah-olah sistem demokrasi berlaku, seolah-olah tindakan penguasa konstitusional, seolah-olah ada kebebasan dan sebagainya. Semua lalu menerimanya sebagai wajar, hanya karena tak bisa mengelak dan terpaksa ikut bermain dalam sistem seolah-olah normal ini demi keselamatan dirinya. Dan saya tempel tulisan ini di dinding-dinding hari ini. Saya percaya akan banyak masyarakat Indonesia yang percaya tulisan itu dibuat untuk membicarakan situasi kita hari ini. Jadi sudah banyak dan banyak juga pesan-pesan dia yang disampaikan saya, dan juga saya berikan solusi-solusi. Dan juga tadi dia minta maaf ke saya terbuka juga, dan juga waktu ke saya minta maaf. Nah, jadi jangan kritik itu dicampur adukkan dengan fitnah atau tuduhan. Itu saya kira tidak benar. Dia bilang saya salah, dia bilang gitu. Tapi saya sampaikan kamu keterlaluan. Kamu bicara tidak dasar data, yang menuduh, menfitnah. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif, kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kabar bohong, apakah ini mau diterus-teruskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sobihi wa mantabil. Ada Habib Abu Bakar bin Hasan, ada Pak Lukman Hakim Syaifuddin yang nggak pernah mau ngaku kiai, ada Gus Umar Wahid, yang ngaku-ngaku adiknya Gus Dur. Ada para pemuka agama dari berbagai agama, ada Pendeta Gomar Gultom, ada Pak Chandra Setiawan, ada Pak Budi Tanu, ada Romo Beni Susetyo. Kalau Romo Beni gampang ngundang ke sini. Ini meskipun malam minggu beliau pasti datang. Maklum, laki-laki kalau jomblo malam minggu pasti waktunya banyak. Ada Bakti Damo Subuh, ada para Habib. Ini ada Habib login, ya, karena ini kan yang datang kalau Gus Dur biasalah kalau yang datang itu pasti dari berbagai agama. Maka malam ini kita hadirkan Habib login. Kita login masalah ya, Bib. Kita mulai dari yang di atas dulu. Ini poin, kalau berhasil poinnya paling gede, Bib. Nah, ada Pak Alwi Syihab, Pak Alwi, ini banyak sekali nih. Ada ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu fatayat NU. Wow, langsung ini. Mudah dikenali. Bukan karena seragamnya, tapi karena bau minyak anginnya langsung gitu. Ada. Tahu aja. Iya, ada teman-teman Ansor mana suaranya?
Wah ini biasanya yang paling kenceng ini. Ini biasanya para pasukan Banser, mana Banser? Oh di depan, iya benar di depan. Wah ini biasanya pasukan berani mati takut lapar. Teman-teman IPNU dan IPPNU dan teman-teman lembaga NU lainnya. Mana suaranya? Ini di sini juga banyak, ada tamu-tamu yang rawuh. Ini ada Bang Rano Karno, ya. Meskipun saya cuma mau ngasih tahu sekarang aja, saya nggak nyoblos abang, mohon maaf ya bang. Bukan hanya karena saya nggak suka sama sikap abang ke Sarah, saya hashtag tim Sarah. Enggak, saya juga bukan konstituennya Bang Rano. Itu yang penting. Ada, wah, Pak Yai, ini ada Imam Besar Masjid Istiqlal, ada, oh ini makanya malam ini banyak. Ini yang datang rame sekali. Semuanya tumpah ruah di sini. Tapi semuanya boleh datang seperti biasa. Ini undangannya terbuka, semua boleh datang, semua boleh hadir. Nggak perlu nyapres untuk bisa hadir di sini. Semua dibolehkan datang. Di sini nggak cuman yang mau nyapres saja, yang pengen nyapres tapi duit nggak cukup juga ada. Yang pengen jadi cawapres tapi nggak dipilih juga ada. Yang bertahun-tahun cosplay jadi presiden itu di ujung Pak Butet itu juga ada. Yang malam ini khusus datang ke sini. Apakah khusus untuk menghormati Gus Dur? Tentu saja, tapi tidak hanya itu, tapi juga khusus mencari pengamanan karena kemarin habis diintimidasi. Tenang. Hari ini saya tidak akan monolog. Tidak akan monolog sarung, para kiai boleh tenang karena tidak akan saya nggak akan ngomong aneh-aneh tentang para kiai. Oh ya, hari ini juga ada tamu istimewa, nggak hanya tamu. Malam ini salah satu akan menjadi yang utama, Ibu Nyai Kalina Rahimah Supeli dari Pesantren Filsafat Triyakara. Tepuk tangan buat beliau. Beliau ini keilmuannya tinggi sekali soalnya. Tenang, hari ini saya nggak akan monolog jual sarung. Jadi para kiai nggak usah takut ditagih beli sarung, apalagi ditagih saya ngomong yang aneh-aneh. Saya juga nggak bakal stand up. Saya jadi nggak ada roastingan. Hari ini saya nggak akan ngomong yang bercanda-bercanda. Hari ini saya hanya akan ngomong yang benar. Benar-benar nyelekit. Enggak. Saya hanya akan ngomong yang benar. Saya juga hari ini nggak akan ngasih gimmick karena saya bukan capres. Meskipun saya gemoy. Sudah. Hari ini saya akan serius karena hari ini kita memperingati haul Gus Dur yang ke-14. Sudah 14 tahun Gus Dur meninggalkan kita. Saya menerima banyak ucapan selamat untuk haul. Saya bingung, kok ngucapin selamat? Ini kan haul. Haul itu malah karena nggak selamat. Kalau selamat nggak haul. Maaf dark joke. Para kiai sebenarnya pengen ketawa, tapi takut. Ya. Saya ingin membacakan sesuatu. Hari ini kita akan menuju pemilu 2024. Makanya hari ini kami bicara soal meneladani etika demokrasi Gus Dur. Saya ingin membacakan sesuatu.
Masyarakat kita berada dalam suasana seolah-olah. Seolah-olah hukum sudah tegak. Seolah-olah sistem demokrasi berlaku. Seolah-olah tindakan penguasa konstitusional. Seolah-olah ada kebebasan dan sebagainya. Semua lalu menerimanya sebagai wajar, hanya karena tak bisa mengelak dan terpaksa ikut bermain dalam sistem seolah-olah normal ini demi keselamatan dirinya. Bukan, ini bukan ucapan saya. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Gus Dur tahun 2023. Enggak, Gus Durnya sudah enggak ada. Ini diucapkan oleh Gus Dur pada tahun 90-an dalam tulisan sekali lagi tentang forum demokrasi. Kalau saya menghilangkan tanda Gus Dur di situ dan menghilangkan judul sekali lagi tentang forum demokrasi dan saya tempel tulisan ini di dinding-dinding hari ini, saya percaya akan banyak masyarakat Indonesia yang percaya tulisan itu dibuat untuk membicarakan situasi kita hari ini. Tapi tulisan tersebut tidak dibuat tahun 2023 yang sayangnya atau ironisnya tulisan tersebut tetap berlaku hingga hari ini. Nah, pernyataan tadi adalah sikap kritis Gus Dur terhadap realitas praktik berdemokrasi di negara ini. Para founding father sudah sepakat, demokrasi adalah sistem yang dipilihkan mereka untuk negara ini demi kedaulatan rakyat. Tapi pada kenyataannya demokrasi sudah berjalan atau seolah-olah berjalan. Berbagai upaya menjalankan demokrasi sudah berusaha dijalankan oleh kita bersama. Tapi apa kedaulatan rakyat sudah betul-betul kita rasakan? Atau setidaknya apakah kita sudah melihat jalan dan peta yang terang yang akan mengantarkan kita menuju kedaulatan rakyat itu? Demokrasi seringkali terpusat pada pembangunan, telah berhasil membangun infrastruktur perekonomian, tapi dengan cara menggusur kemanusiaan dan menciptakan ceruk ketimpangan. Demokrasi sejauh ini telah mempersenjatai negara untuk berhadapan dengan rakyatnya. Maka pantas jika Gus Dur melihatnya sebagai seolah-olah demokrasi karena kedaulatan rakyat sama sekali jauh panggang dari api. Demokrasi barangkali sistem yang gagal dalam praktek. Tapi Gus Dur melihatnya sebagai satu-satunya jalan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari pembungkaman negara terhadap suara rakyat saat itu. Bahkan kekerasan negara terhadap warganya. Itu sebabnya pada periode 70, 80, 90, Gus Dur menjajakan gagasannya dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, mengenalkan berbagai wacana yang menumbuhkan dinamika intelektual. Kita mengenal gerakan Gus Dur ini dalam bentuk lembaga-lembaga non-pemerintah, hingga gerakan-gerakan intelektual yang membuka wawasan, membongkar pembungkaman, dan meruntuhkan rezim yang secara otoriter mengangkangi kedaulatan rakyat. Apakah Gus Dur berhasil menawarkan gagasan demokrasinya? Untuk itu, untuk memahami apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Gus Dur, yuk kita lihat pertanyaan hari ini, apabila situasi hari ini seperti apa yang dikatakan Gus Dur pada masa lalu sebenarnya apa sih kontribusi Gus Dur terhadap demokrasi? Kalau tadi Gus Dur bilang seolah-olah demokrasi, lalu demokrasinya yang seperti apa? Gus Dur beneran nggak sih demokratis atau cuman gimmick aja? Kalau yang lain ada yang gimmicknya selepet sarung, ada yang gimmicknya wudhu di TV, atau joget gemoy. Jangan-jangan demokrasi ini cuma jualannya Gus Dur aja.
Kan lumayan dapat panggung. Coba kita tes. Betulkah itu yang dilakukan oleh Gus Dur? Lalu sebenarnya apa kontribusi Gus Dur terhadap demokrasi di Indonesia? Demokrasi seperti yang sudah dikatakan berulang kali adalah tujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Gus Dur membela rakyat, bukan minta dibela rakyat. Hari ini saya sering bingung. Ada begitu banyak komen-komen saya bikin joke tentang paslon A. Wah, pendukung paslon B dan paslon C ngamuk-ngamuk ke saya. Saya bikin joke tentang paslon B, paslon A dan paslon C ngamuk-ngamuk ke saya. Saya bikin joke tentang paslon C, pendukung yang A dan B ngamuk-ngamuk ke saya. Padahal kan saya adil dan merata, saya roasting semua mereka seadil-adilnya. Hari ini kita membela kekuasaan sebegitu besarnya. Tapi apakah betul mereka akan membela kita? Apakah mereka akan membela rakyat? Kekuasaan Gus Dur digunakan untuk membela mereka yang tidak punya kekuasaan. Gus Dur memilih mundur dari kursi kekuasaan untuk kemaslahatan demokrasi dan orang-orang yang selama ini dibelanya. Orang akan bilang, hari ini saya bicara kayak gini, orang selalu bilang, yang muji-muji bapaknya terus. Berlebihan memuji-muji ayahnya. Ya iyalah, wong ayah saya. Ya saya mau muji ayahnya dia, saya juga nggak kenal. Dan ini kan haul bapak saya. Tapi saya nggak mau muji-muji Gus Dur aja. Wong nyata kok Gus Dur itu gagal. Minimal Gus Dur itu gagal mempertahankan kekuasaan. Dan maka itu pada 23 Juli 2001, Gus Dur tidak lagi berada di istana. Tapi yang perlu kita ingat saat itu adalah karena ada dua pilihan. Apabila kita dijatuhi dua pilihan, kalau kita mau ngecek apakah seorang pemimpin betul-betul membela rakyatnya, kebutuhan rakyatnya atau enggak, gampang. Kita lihat pilihan-pilihan yang dibuatnya. Kalau ada pilihan, bangun jalan yang rusak demi kemaslahatan semua, atau bangun jalan tol demi yang bisa pakai tol aja, pemimpinnya milih yang mana? Kalau milih yang lebih suka bangun jalan tol di mana-mana, ya tidak heran. Kemudian kalau kekuasaannya inginnya semua lewat jalan tol, semuanya di bypass, semuanya harus terus-menerus lancar untuk kekuasaan berikutnya. Kalau ada di antara dua pilihan, pilihan mana yang akan dibuat? Itulah yang akan membedakan demokrasinya atau bukan, atau seolah-olah. Gus Dur 23 Juli 2001. Bisa saja semua perangkat kekuasaan ada di tangan Gus Dur. Gus Dur bisa dengan mudah meneruskan, melanjutkan kekuasaan. Karena saat itu Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan masyarakat. Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan rakyat. Gus Dur sedang berhadapan dengan para elit yang sedang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan. Maka pilihan mana? Apabila antara meneruskan kekuasaan atau berhenti demi kemaslahatan, mundur demi kemaslahatan, tapi itu yang dipilih, maka kita sudah tahu jawabannya. Yang mana yang seolah-olah. Membela rakyat bagi Gus Dur adalah membela kemanusiaannya tanpa pandang bulu.
Tapi kalau Gus Dur masih hidup saat ini, Gus Dur yang dulu memberikan ruang sebesar-besarnya untuk bicara, apakah akan bahagia dengan terbukanya ruang bicara hari ini jika kebebasan bersuara itu digunakan untuk menyuarakan kebencian di media-media sosial atau di kehidupan nyata? Jika suara-suara itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan curang. Apa yang kita tanam? Jika kita menanam pernyataan-pernyataan jahat dan keji antar saudara kita, akankah kita menuai kebaikan dari situ? Sebagaimana sabda dari seorang budayawan pendidik, budayawan Indonesia, Siti Badriah, yang mengatakan, cocote tolong dikondisikan, ojo gawe rusak pas seduluran. Apakah hari ini kita menggunakannya untuk merusak persaudaraan atau malah mempertebal kekuatan ikatan persaudaraan kita? Sebentar Bapak Ibu, kepean kundi ya, Mang. Dari jejak-jejak kontribusi Gus Dur tersebut, kita melihat benang merah, akhlak di dalam demokrasi. Dan itulah budaya etika yang coba dibangun oleh Gus Dur. Mengabaikan etika berarti mengabaikan kemanusiaan. Manusia memiliki harkat dan martabat karena kesadaran etisnya. Dan Sang Kholik telah mengamanahkan akhlak kepada kita manusia sebagai makhluk paripurnanya. Kita disebut dengan al-kholqu karena kita dibebani oleh akhlak. Dan itulah etika. Jadi kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan endasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Terakhir, saya mungkin bisa dengan agak sotoy bilang, demokrasinya Gus Dur mungkin bukan seolah-olah, karena kita bisa melihat dampaknya. Saya akan memberikan contoh yang mudah. Haul ke-14 malam ini. Haul ke-14 malam ini diselenggarakan oleh para panitia-panitia yang mungkin tidak tidur bermalam-malam. Teman-teman yang datang dari luar kota dengan ongkos sendiri. Teman-teman yang hadir karena berbagi rasa. Kami bisa membuat perhelatan seperti ini kalau hanya mengandalkan uang, jelas tidak mungkin. Wong Gus Dur sebagai presiden aja bokek, apalagi kami anak-anaknya. Meskipun kami anak-anaknya sering dibilang, wah jualan bapaknya. Tapi hasilnya nggak seberapa. Pengakuan yang biasa jual bapaknya. Karena bapak saya nggak bisa dijual di Shopee. Tapi jelas
Kami nggak mampu membayar teman-teman panitia, teman-teman sponsor, bahkan teman-teman pengisi acara yang seringkali datang ke sini itu hanya karena ditelepon, oh saya berangkat, tanpa dibayar. Itu pengisi acara Budayati langsung, hah? Berarti aku nggak dibayar ini, gitu, langsung kaget. Tenang. Sebagaimana Gus Dur dulu kalau ngapa-ngapain selalu dibayar 2M, Budayati juga 2M. Dengan makasih Mbak. Tapi kami nggak akan mampu menyelenggarakan perhelatan ini kalau bukan karena kerja keras semuanya. Dan kami nggak mengiming-imingi apapun, karena kami nggak punya apapun. Mereka datang karena mereka merasa terdampak atas apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Bapak Ibu datang karena merasakan apa yang dulu diperjuangkan oleh Gus Dur. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak para kiai. Terima kasih banyak terutama kepada teman-teman panitia. Iya. Demokrasi Indonesia kita mungkin belum melihat, tapi kita perlu terus memperjuangkannya. Dan inilah dampak yang dibawa oleh Gus Dur. Kita nggak bisa menafikan bahwa mau Gus Dur itu nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya, tapi dampaknya luar biasa. Sebegitu besar dampaknya, bukan hanya mampu mendatangkan tamu sebegini banyak, dan juga yang termasuk sekarang online, karena nggak punya ongkos untuk ke sini. Tapi kita lihat, bahkan orang-orang yang berlomba hari ini, kalau nggak ngaku keluarga, meskipun mungkin lupa dulu pernah menendang Gus Dur, atau juga ngaku santrinya karena pernah dijadikan menteri, atau bahkan mengklaim dianggap paling ikhlas oleh Gus Dur. Tapi itulah dampak Gus Dur. Sayangnya hari ini kita banyak sekali melihat orang yang merasa Gus Dur, tapi tidak pernah benar-benar merasakan Gus Dur. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.